Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para pemirsa channel YouTube Al-Kais dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, puji syukur kehadirat Allah atas limpahan rahmatnya. Salawat dan salam tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in, para ulama dan seluruh kaum muslimin yang senantiasa berada di jalan Allah dan Rasulnya. Para pemirsa channel YouTube Al-Kais dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bertemu kembali di acara Ngabalis Ngaji bareng Al-Kais di setiap pagi bersama channel Al-Kais. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pagi ini kita akan membahas tentang orang-orang yang bangkrut, orang-orang yang rugi. Al-Khalil bin Ahmad menuturkan dari Huzaimah, dari Ali bin Ahmad, dari Ismail, dari Ya'la, dari ayahnya, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atadruna manil muflisu?" Qalu lahul muflisu malla dirhama lahu wala dinaro wala mata'. Rasulullah bertanya kepada para sahabat, tahukah kamu siapa orang yang bangkrut itu, orang yang rugi itu? Kemudian para sahabat pun menjawab sebagaimana yang ia ketahui. Sahabat menjawab, qalu lahul muflisu malla dirhama wala hu wala dinaro wala mata'u. Kata para sahabat, orang yang bangkrut adalah orang yang tidak mempunyai dirham dan dinar serta harta benda. Orang yang tidak mempunyai uang, orang yang tidak mempunyai emas, orang yang punya harta, itulah orang yang bangkrut menurut persepsi para sahabat. Kemudian Rasulullah sallallahu pun bersabda, qala fa innal muflisa min ummati alladhi ya'ti yaumal qiyamah bisolatihi wa zakatihi wa siyamihi, yaitu orang-orang yang bangkrut, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari umatku adalah orang-orang yang nanti pada hari kiamat dia datang dengan membawa pahala solat, pahala zakat, pahala puasa, tetapi wayati qaddasatama, dia telah mencaci maki saudara-saudaranya, wa qaddafahada, menuduh saudara-saudaranya, wa akala malahada, memakan harta-harta orang lain, wa safaka damahada, kemudian menumpahkan darah, wa darabahada, kemudian memukul saudara-saudaranya, fayu'ta hada min hasanatihi wa hada min hasanatihi, maka kebaikan-kebaikannya, pahala-pahala dari sholatnya, pahala dari zakatnya, pahala dari puasanya, pahala dari ibadah-ibadahnya akan diberikan kepada orang-orang yang telah terzaliminya, orang-orang yang telah dianiayanya, orang-orang yang telah dicaci makinya, orang-orang yang telah dituduhnya, orang-orang yang telah dimakan hartanya, orang-orang yang telah ditumpahkan darahnya, orang-orang yang telah dipukulnya hingga harta itu habis. Fa in faniyat hasanatuhu qabla ayyadiya ma alaihi ukhida min khotoyahum wa turihat alaihi thumma turiha finnar. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila amal kebaiknya telah habis padahal penganiayaannya itu belum terbayar semuanya, maka dosa-dosa orang yang dianiaya itu diambil dan dibebankan kepadanya, yang akhirnya ia dilemparkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa channel YouTube Al-Kais dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah orang-orang yang rugi,
Orang yang merasa di dunia berbuat banyak kebaikan, orang yang sudah merasa banyak sedekah, orang yang sudah merasa banyak sholat, baik sholat wajib pun maupun sholat sunnah, orang yang banyak puasa, baik puasa yang wajib maupun puasa sunnah, orang yang telah membayar zakat, orang yang telah haji dan lain sebagainya, merasa lebih baik tetapi telah mereka lakukan, yaitu mencaci maki, menuduh, memfitnah, memakan harta saudaranya, menumpahkan darah, memukul dan lain sebagainya, maka kebaikan-kebaikan itu akan diberikan kepada orang-orang yang terdolimi hingga habis. Dan apabila kebaikannya sudah habis, maka jika ada orang yang masih menuntut terhadapnya atas kedolimannya, atas perbuatannya, maka dosa-dosa orang yang teraniaya ini akan diberikan kepadanya, dan akhirnya dia akan dimasukkan Allah ke dalam neraka. Itulah orang-orang yang rugi. Di dunia sudah ibadah, di dunia sudah mengerjakan kebaikan, tetapi di akhirat dia mendapatkan neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa channel YouTube Al-Kais dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, terkait dengan itu, dari Al-Khalil bin Ahmad menuturkan dari Ibnu Mani, dari Ali bin Al-Judi, dari Ibnu Abi Zib, dari Al-Makbari, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau bersabda, man kanat li akhihi indahu matlamatun min aradin aw malin falyatahallalhul yauma qabla ayyukhadha minhu yauma la dinara wala dirhama fa in kana lahu amalun shalih uhida minhu biqadri amali matlamatihi wa illam yakul lahu amalun uhida min sayyiatihi fahumilat alaihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berbuat aniaya kepada saudaranya, barang siapa yang berbuat zalim, barang siapa yang telah membuat kerusakan atau kesusahan saudaranya, baik dalam masalah kehormatan atau hartanya, maka hendaklah ia minta halalnya sekarang selama di dunia, sebelum ia dituntut pada hari yang tidak ada dinar dan dirham di sana. Sehingga jika ia mempunyai amal kebaikan, maka kebaikannya itu sesuai dengan kadar penganiayaannya. Sedangkan jika ia tidak mempunyai amal baik, maka kejahatan saudaranya itu diambil dan dibebankan kepadanya. Maka dosa dari saudaranya yang teraniaya itu akan dibebankan kepadanya. Para pemirsa channel YouTube Al-Kais dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita harus menjaga diri kita. Jangan sampai kemudian lidah kita kemudian menyakiti hati orang lain, lidah kita menuduh perbuatan buruk orang lain, kemudian tangan kita memukul orang lain, atau kita telah memakan harta orang lain, mencaci maki orang lain, atau bahkan kita telah menumpahkan darah orang lain, yang itu akan, jika tidak dihalalkan di dunia, maka akan menjadi beban kita di akhirat ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebaikan-kebaikan kita akan ditumpahkan, diberikan kepada saudara-saudara kita yang terzalimi, saudara-saudara kita yang dianiaya, baik dari hartanya maupun jiwanya ataupun kehormatannya. Maka jika itu tidak memenuhi kebaikan kita, maka dosa-dosa orang yang teraniaya itu akan dibebankan kepada kita yang telah melakukan hal yang aniaya itu. Oleh karena itu, kita jaga tangan kita, kita jaga lisan kita, kita jaga perbuatan kita dari menyakiti hati orang lain, menganiaya atau membuat kehormatan orang lain rendah, atau mengambil harta orang lain, sehingga kita terselamatkan di dunia dan di akhirat. Jangan sampai kemudian kita menjadi orang-orang yang bangkrut, orang-orang yang muflis, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang rugi, orang-orang yang datang di hari kiamat dengan kebaikan segunung, tetapi pada akhirnya dia akan mendapat dosa yang jauh lebih besar dari itu.
akibat menganiaya saudara-saudaranya. Mudah-mudahan kita senantiasa diteguhkan iman kita, dijaga oleh Allah kebaikan kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang bertakwa, datang kepada Allah dengan kebaikan, dan kebaikan itu hanya untuk kita sendiri, dan akhirnya Allah berikan kenikmatan berupa surganya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.